Oke, sekarang kita akan membahas tentang model bisnis perusahaan Google yang terdiri dari 9 poin. Yang pertama ada key partner, key activity, key resource, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan yang terakhir ada yang ke-9 adalah revenue streams. Untuk yang pertama, key partner. Key partner sendiri merupakan landasan pemodelan bisnis. Karena Google memiliki multi-sided business platform, sehingga Google membentuk key partner untuk menarik pelanggan baru. Key partner dari Google sendiri antara lain adalah distribution partner, mobile communication seperti Nokia dan Sony Ericsson, software dan OS development seperti Microsoft, dan teknologi distribution seperti Sun Microsystem. Tanpa memiliki mitra-mitra utama itu, pendapatan Google akan turun secara signifikan karena 97% dari pendapatan Google berasal dari iklan. Yang kedua adalah key activity, yaitu kegiatan utama yang penting bagi perusahaan agar maksimal dalam kegiatan bisnisnya. Google sendiri memiliki beberapa key activity. Yang pertama yaitu Google terus berinovasi dan membangun infrastruktur teknologi. Yang kedua mengelola 3 layanan utama yaitu AdWords, AdSense, dan Google.com. Yang ketiga mempromosikan platform kepada pengguna baru, pemilik konten, dan lainnya. Dan yang terakhir menyediakan semua jenis layanan kepada pelanggan yang membutuhkan sebagai problem solving. Yang ketiga adalah key resource atau sumber daya utama yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Key resource dari perusahaan Google sendiri yaitu physical resource berupa barang dan bangunan, yaitu 85 kantor yang terbangun di lebih dari 40 negara. Yang kedua intellectual resource berupa 187 perangkat yang terpasang di dalam Google, dan human resource atau sumber daya manusia. Yang keempat yaitu value proposition atau hal yang menjadi alasan mengapa pelanggan memilih kita dibandingkan yang lainnya. Poin keempat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dari pelanggan atau pengguna. Value proposition Google sendiri antara lain adalah user-friendly platform. Yang kedua jangkauannya luas. Yang ketiga memiliki advertising service. Dan yang keempat adalah selalu berinovasi atau perpetual innovations. Yang kelima yaitu customer relationship, yang mendefinisikan hubungan antara perusahaan dan pengguna. Google memiliki hubungan yang erat dengan pengguna dan pengiklan, sehingga pengguna dapat berinteraksi dan bertukar informasi ataupun layanan. Customer relationship perusahaan Google sendiri antara lain bisnis, advertising, end user, dan yang terakhir user communities. Yang keenam yaitu channel. Poin ini merupakan jalur yang digunakan perusahaan untuk memberikan value yang akan digunakan oleh pengguna. Jaringan display Google menjangkau sekitar 80% pengguna internet dalam skala global. Channel perusahaan Google sendiri antara lain adalah web presence seperti sosial media, blog, website, dan lain-lain. Yang kedua Google Account. Yang ketiga advertisement atau iklan. Dan yang keempat yaitu web integration untuk mendukung tujuan project bisnis. Yang ketujuh yaitu customer segment. Poin ini dapat menentukan segmen target customer dari bisnis yang akan dikembangkan. Customer segmen perusahaan Google sendiri yang pertama adalah end user atau pengguna internet, dan yang kedua adalah pebisnis seperti pengiklan, di mana 97% dari pendapatan Google adalah dari kemitraan iklan.
Yang kedelapan adalah cost structure. Poin ini menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan dalam mengoperasikan model bisnis. Google memiliki struktur biaya berbasis nilai. Penelitian dan pengembangan adalah pengeluaran terbesar kedua di Google. Cost structure perusahaan ini yang pertama yaitu biaya maintenance, dan yang kedua adalah update platform. Dan poin yang terakhir dari pemodelan bisnis ini adalah revenue stream, yaitu representasi dari jalur penerimaan uang yang akan diterima dari setiap customer segmen. Revenue stream perusahaan Google sendiri berasal dari dua hal. Yang pertama iklan, dan yang kedua aplikasi berbayar. Inovasi seperti AdWords, AdSense, Google Mobile, dan YouTube telah menjadikan Google sebagai platform periklanan yang sangat